Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman untuk ibadah keluarga pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2020. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kita persiapkan pembacaan firman Tuhan ini. Jika sudah terbuka, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita akan masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam putramu yang tunggal Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kami umatmu yang beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID yang tidak memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah keluarga sektoral. Namun kami percaya meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati peribadahan kami keluarga lepas keluarga. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari ini sesuai dengan pembacaan Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida, terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya memang meminta kepada tim Inforkom untuk kita mengadakan rekaman untuk pelayanan pada hari ini di Gereja Bethel di Jalan Jenderal Sudirman ini. Saudara-saudara, adakah kerinduan dari hati ibu bapak sekalian untuk kembali beribadah
Gereja Bethel dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasannya, tidak ada AC dibandingkan dengan Zebaot. Lalu dengan suara-suara bisingnya, mobil-mobil motor yang lewat. Belum lagi ditambah dengan piaraan saya yang ada di samping. Kalau ada orang lewat dia gonggong. Ibu bapak, ketika kita beribadah dulu sebelum ada pandemi, mungkin kita merasa agak sedikit kurang nyaman di gedung ini karena nggak ada AC. Mendingan kita ibadah yang ada tempat AC-nya, atau berisik, debu dan segala macam, begitu kan saudara. Sebelum pandemi kita rasanya mengeluh, atau mungkin kita merasa agak ogah-ogahan ke gereja Bethel. Ke gereja Bethel paling banter adalah untuk kalau sudah terlambat di sana ya ke sini, di sana Zebaot jam 9, ini setengah 10 ya ke sini gitu kan. Jadi hanya tempat pelarian. Saudara-saudara, itu sebelum pandemi. Tapi setelah hampir beberapa bulan ini, kegiatan peribadahan kita sudah tidak lagi dilakukan secara tatap muka dan berkumpul langsung. Kita rindu juga ya ternyata dengan situasi-situasi yang tidak nyaman selama ini. Saya sendiri, saya bilang bahwa saya kangen mau khotbah di gereja Bethel ini gitu kan. Karena itu yang biasanya rekamannya di Zebaot yang suaranya bersih begitu, saya bilang gak apa-apa, supaya jemaat juga tahu biasanya kalau kita ibadah ya begini ini, ada suara-suara berisik begitu. Nah saudara-saudara, ini di gereja Bethel. Nah ibadah kita pada malam hari ini berada pada satu tema, yaitu menghargai kehidupan. Saudara-saudara, mengapa kita perlu menghargai kehidupan? Elie Wiesel, seorang novelis, adalah seorang survival Holocaust. Dia survival dari kekejaman Nazi Jerman karena seluruh keluarganya sudah binasa. Dia bertahan hidup dan dia memperjuangkan semua hak manusia, hak-hak kemanusiaan untuk orang-orang yang tertindas. Dia memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1986. Elie Wiesel ini pernah berkata, "When a person doesn't have gratitude, something is missing in his or her humanity." Artinya kalau seseorang tidak mempunyai rasa syukur, tidak menghargai kehidupan ini, ada sesuatu yang hilang pada kemanusiaannya. Sebab itu saudara-saudara, rasa syukur itu melekat pada kemanusiaan kita. Kalau kita sebagai manusia ada, kita hidup, kita sehat, itu sebuah karunia dari Tuhan yang layak diterima dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu diwujudkan dengan kita menghargai hidup kita, menghargai hidup sesama kita, menghargai kehidupan kita bersama. Karena apa? Karena saudara dan saya bisa tetap survive dan menjadi seorang survival, yaitu si peluput. Bahkan setiap hari ketika kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas. Itu berarti saudara, satu hari lagi kita diberi kesempatan untuk menjadi survival. Oleh karena itu, hargailah kehidupan ini. Perikop kita, saudara, pada malam hari ini bukan hanya sebuah kisah tentang peristiwa penciptaan Allah terhadap dunia ini, tetapi jauh di balik peristiwa itu ada hal yang mau disampaikan kepada kita manusia. Ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia ini, yaitu yang pertama adalah ayatnya yang kedua. Di ayat kedua dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 2 ini saudara mau mengatakan pada kita, ada waktu untuk kita bekerja. Ada waktu untuk kita beristirahat dalam tanda kutip. Kalau kita mengartikan kata berhenti itu atau menafsirkan kata berhenti itu dengan istirahat. Tuhan berhenti atau beristirahat bukan karena Tuhan capek atau lelah. Tapi Tuhan berhenti untuk menguduskan apa yang telah Ia kerjakan selama 6 hari sebelumnya, saudara. 6 hari kita sudah memakai waktu kita untuk bekerja, untuk berusaha, untuk melakukan aktivitas dan mencari nafkah. Maka pada hari ke-7 harusnya kita pergunakan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan cara beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Selain itu juga saudara, organ tubuh kita pun juga perlu istirahat. Beristirahat di sini bukan dengan pengertian organ tubuh kita berhenti total. Kayaknya nggak mungkin. Karena kalau jantung berhenti total, berarti kita beristirahat untuk selama-lamanya. Tetapi saudara, dengan beristirahat organ tubuh kita artinya bahwa kita agak sedikit merilekskan anggota-anggota tubuh kita yang biasanya 6 hari harus bekerja keras karena otak kita, karena aktivitas kita. Maka pada hari ke-7 organ tubuh kita dia perlu sedikit agak rileks. Itu yang mau disampaikan dari ayat yang kedua. Ayat yang ke-7 saudara, ketika dikatakan ketika itulah, ini yang menjadi catatan kedua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini mau mengingatkan kita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu. Artinya, ingatlah, hidup ini ada batasnya. Ingatlah, manusia ada usianya. Panjang pendek usia manusia tidak ada yang satupun yang tahu, dan kita tidak perlu cari tahu apakah usia saya panjang atau pendek. Bukan soal panjang atau pendeknya usia kita, saudara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi atau membuat hidup kita ini menjadi sangat berarti, sangat bermakna, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa Allah telah memberikan kehidupan ini kepada kita agar kita menghargai kehidupan ini sebagai kesempatan untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita, yaitu menjadikan hidup kita ini sebagai alat, media untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Di dalam kehidupan yang begitu terbatas, apa yang paling penting buat kita, saudara? Lepaskanlah semua hal-hal kecil yang tidak penting. Hargailah momen, hargailah waktu, hargailah saat ini, saudara. Ada orang berkata, pada saat kita menghembuskan nafas keluh kesah, pada saat yang sama nun jauh di sana, ada orang yang berusaha menarik satu nafas kehidupan dengan susah payah, sekedar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, saudara, jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk berkeluh kesah tentang hidup ini. Hidup ini berharga. Hidup ini sebuah karunia. Saudara dan saya ada
bukan karena kebetulan. Hidup ini layak untuk disyukuri, dicintai, dan dihargai. Salah satu cara kita menghargai hidup juga adalah berbagi kehidupan dengan mereka yang tertatih-tatih melangkah untuk bertahan hidup. Ulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan pegangan. Bantulah mereka yang berkekurangan. Topanglah mereka yang goyah. Berbagilah hidup, saudara. Sebab hidup ini sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesempatan untuk berbagi kehidupan dengan sesama, terutama sesama yang lemah. Dan kesempatan untuk memuliakan Sang Pencipta. Sebab untuk itulah saudara dan saya, kita diciptakan dan diberi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan menyaksikan video kesaksian tentang seorang dokter yang bernama Paul Kalanithi. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Aku masih punya waktu berapa lama? Aku memiliki gelar Magister Literatur, Magister Filsafat, Dokter Bedah Saraf. 37 tahun, punya masa depan yang cemerlang. Tapi Paul Kalanithi adalah seorang dokter. Selama bertahun-tahun, ia berhasil mengobati sekian banyak orang sakit. Tapi di usianya yang ke-36, ia divonis mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Ia pun mulai berpikir, apa sebenarnya nilai dari hidup ini? Dalam sakitnya ia mengatakan pada dirinya sendiri, sebelum aku mati, aku tidak akan menghentikan langkahku. Di akhir hidupnya, ia terus melanjutkan semua kegiatan dan pekerjaannya. Bahkan memiliki seorang anak perempuan. Di dalam hidup yang menghitung mundur ini, dia baru mulai belajar bagaimana hidup sebaik-baiknya. Dia berkata, kebahagiaan bukanlah mengejar segalanya lebih banyak, tetapi menghentikan langkah dan bersyukur akan apa yang dimiliki. Di saat itulah hidup ini paling bernilai. Di samping menerima pengobatan, ia juga menggunakan tulisan, mengabadikan hidupnya di titik akhir. Akhirnya, ia harus pergi di usianya yang ke-37. Sebelum ia meninggal, ia menuliskan satu kalimat untuk anak perempuannya. Walaupun kita hanya bisa bersama-sama sebentar dalam hidup ini, bahkan aku mungkin tidak bisa hidup sampai kamu bisa mulai mengingatku, tapi kamu perlu ingat, kamu pernah begitu membahagiakan seseorang yang hampir mati di akhir hidupnya. Di dalam kehidupan yang begitu terbatas, apa yang paling penting buat kamu? Lepaskanlah semua hal kecil yang tidak penting. Hargailah saat ini. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, dalam tiap nafas yang kita hirup, tersedia kesempatan emas untuk kita hirup. Karena itu, hargailah kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan isilah kehidupan kita ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah keluarga
yang kami lakukan secara daring pada malam hari ini, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, Engkau kuatkan, Engkau ingatkan, Engkau sapa lewat firman-Mu bahwa betapa kehidupan ini sangat berharga, dan kami dipanggil untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Firman-Mu yang menceritakan tentang penciptaan Tuhan atas alam semesta mau mengingatkan dua hal. Yang pertama, agar kami juga memakai satu hari dalam satu minggu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami berhenti sejenak dari seluruh pekerjaan kami, untuk kami memakai dan mengisi hari itu untuk memuji, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan bahwa 6 hari lamanya Engkau telah memberkati kami dengan aktivitas hidup, kerja, dan layan kami. Dan di hari ke-7 ini kami mau bersyukur kepada Tuhan bahwa sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan juga hari ke-7 ini di mana kami pun memberi kesempatan bagi tubuh fisik kami untuk sejenak merasakan relaksasi. Firman-Mu mengingatkan ya Tuhan, bahwa kami diciptakan dari debu, bahwa kami ini adalah manusia yang akan kembali menjadi debu, dan kami tidak tahu panjang atau pendeknya usia kami. Kami pun juga tidak akan mencari tahu panjang dan pendeknya usia kami. Kami diingatkan untuk mengisi hari-hari kami, kehidupan kami, dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, sesuatu yang menjadi berkat tidak hanya bagi diri kami, keluarga kami, tapi bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami menghargai kehidupan ini ya Bapa. Mampukanlah kami untuk kami bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami pun juga boleh memakai kehidupan kami ini untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kami boleh memakai hidup kami ini untuk menolong saudara-saudara kami, untuk membantu mereka yang mengalami kesusahan, dan juga untuk menopang mereka yang mengalami pergumulan. Ketika kami menghargai kehidupan kami pun juga akan menghargai kehidupan orang-orang di sekitar kami dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang beribadah dalam ibadah keluarga daring malam hari ini, maupun beberapa sektor yang juga melakukan ibadah sektoral secara Zoom, ataupun saudara-saudara kami yang melakukan ibadah juga di tengah-tengah aktivitas kerja dan layan mereka. Mereka yang beribadah di rumah, ataupun mungkin di jalan, atau mungkin di tempat-tempat kerja mereka. Kiranya Tuhan memberkati peribadahan kami masing-masing. Berkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan GPIB Zebaot Bogor. Dengan segala pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan hadir dan campur tangan di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan memelihara kesehatan seisi anggota keluarga kami. Dan Tuhan juga memberkati apa yang menjadi kerinduan, harapan, dan juga dambaan tiap-tiap keluarga. Tuhan mau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk tiap-tiap kepala keluarga. Dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka bekerja mencari nafkah, Tuhan memberkati usaha dan kerja mereka.
agar apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi sumber berkat dan rezeki bagi hidup dan kelangsungan keluarga mereka. Kami berdoa untuk tiap-tiap ibu rumah tangga, baik yang melayani di rumah maupun yang berperan ganda bekerja. Tuhan juga memberkati kami di dalam kami melakukan pekerjaan kami, agar kami boleh membagi waktu kami dengan bijaksana. Waktu untuk bekerja, waktu untuk melayani keluarga, dan juga waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang masih kecil, yang bertumbuh remaja, pemuda, bahkan juga anak-anak kami yang sudah berumah tangga sekalipun. Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, baik tingkat TK sampai perguruan tinggi. Dan di masa pandemi ini mereka masih belum mengikuti pembelajaran di sekolah mereka, dan mereka masih mengikuti pendidikan belajar di rumah mereka. Tuhan karuniakan kepada anak-anak kami kepandaian, kepintaran, juga kecerdasan, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan sebaik mungkin meskipun mereka bersekolah di rumah. Dan anak-anak kami boleh sukses dalam pendidikan mereka, dan kelak mereka semua pun juga akan menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, gereja, nusa, dan bangsa. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang dirumahkan, mereka yang mengalami pengurangan penghasilan. Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami semua. Kami mempertaruhkan hidup kami, rezeki kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu, binasa. Meskipun di masa pandemi COVID-19 sekalipun, Tuhan akan terus melimpahkan berkat rezeki-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan fisik mereka karena sakit penyakit. Kiranya Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang mampu memberikan pemulihan dan kesembuhan yang ajaib bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Jamalah mereka Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan tangan-tangan yang merawat mereka, agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi pemulihan saudara-saudara kami. Kami berduka bersama-sama dengan keluarga besar dari Bapak Batara Nari, di mana Ibu kekasih, Ibu Susan Nari Wenas, kemarin ya Tuhan, Engkau telah panggil kembali pulang ke rumah Bapa di surga, dan siang tadi telah dimakamkan. Tuhan memberkati keluarga besar Nari yang ditinggalkan. Tuhan berkati juga keluarga besar Wenas. Biarlah mereka boleh melihat peristiwa duka ini sebagai satu kehendak Tuhan yang indah. Indah untuk almarhumah Ibu Susan Nari Wenas yang telah meninggalkan kami semua. Dan juga indah bagi keluarga besar Nari Wenas yang ditinggalkan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini. Mampukanlah mereka untuk dapat memimpin dan memerintah bangsa Indonesia ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekalipun, mereka mampu mengatasi dan boleh mendapatkan cara-cara untuk mengatasi pandemi ini, sehingga kami bangsa Indonesia boleh terluput dan terbebaskan dari pandemi COVID-19, dan kami boleh kembali lagi melakukan aktivitas kami, terutama dalam kami beribadah di gereja-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan gereja kami, GPIB Zebaot Bogor, dengan segala pergumulannya dan juga masalah-masalah dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati para
pemimpin di tengah-tengah jemaat kami, para presbiter, para pendeta, diaken, dan penatua. Berkati pengurus-pengurus Pelkat, berkati komisi-komisi dan unit-unit misioner, berkati BPPJ, berkati saudara-saudara kami yang terpanggil melayani kami, baik para pegawai karyawan, juga mereka yang terlibat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah daring seperti ini. Tim Infocom, Tuhan juga berkati agar mereka pun juga kami semua boleh melaksanakan fungsi kami masing-masing dengan ketulusan, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Ya Bapa, inilah syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar sauti sempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan